Ya, ya. Kita tunggu Pak Owen untuk bergabung. Rekaman sudah saya mulai, jadi saya harap teman-teman sudah bisa menyalakan video masing-masing. Nanti kuliah akan berlangsung kurang lebih 1 jam, gitu. 1 jam itu berarti nanti paling tidak sampai azan asar sudah selesai. Semoga teman-teman bisa menyimak sampai akhir. Mari silahkan dinyalakan videonya. Mana Mas Roni, Mas Rilo, Mbak Fitria, Mas Nyohan, Nabila, Fadila, Citra, videonya pundi. Mbak Laila sudah bergabung, Mbak Kurnia juga sudah, Mbak Desi juga sudah. Ayo yang lain mana? Mas Akbar sudah, Mbak Fitria ada. Hai Owen. Kita sudah bisa melihat Pak Owen di sini. Apa kabar Pak Owen? Semoga baik-baik saja. Owen bisa dengar saya? Bisa? Ya. Sudah ada 30 teman-teman yang bergabung. Bisa kita mulai sekarang kuliah hari ini Pak Owen. Owen, ini adalah kelas terakhir. Tapi apa kalau 1 kali lagi pertemuan apa masih bisa Owen? Halo? Saya mute. Oh ya. Oke, bisa dengar sekarang? Bisa. Ya. Ya, silakan Owen. Ya. Selamat datang. Hari ini saya bicara tentang kesempatan penelitian linguistik di Indonesia. Ya, sini kita lihat outline-nya. Yang pertama saya bicara tentang bahasa di Indonesia, tempat yang bahasa yang belum didokumentasi. Kedua, saya bicara tentang deskripsi, khususnya saya bicara tentang 3 hal yang baru untuk ilmu bahasa yang baru ditemukan dari bahasa di Indonesia. Yang terakhir, saya bicara sedikit tentang cara melakukan dokumentasi bahasa atau penelitian linguistik.
pertama, bahasa di Indonesia. Indonesia satu negara yang kaya bahasa. Di Indonesia ada kira-kira 750 bahasa. Ada hanya satu negara yang lebih kaya dari Indonesia, itu Papua New Guinea, yang mempunyai kira-kira 800-an bahasa. Di Indonesia ada banyak bahasa, tapi ada juga banyak bahasa yang belum didokumentasi. Belum ada informasi apapun tentang banyak bahasa. Atau ada juga bahasa yang ada informasi, tapi informasi kurang. Mungkin hanya satu daftar kata pendek, belum ada deskripsi, belum ada kamus, belum ada informasi yang cukup. Penelitian saya difokuskan pada bahasa di Nusa Tenggara Timur. Di daerah Nusa Tenggara Timur ada kira-kira 130 bahasa. Negara Timur ada kira-kira 30 bahasa. Jadi di semua daerah NTT dan Timor Leste ada 150 bahasa kira-kira. Kita belum tahu pasti. Tapi ada banyak bahasa di daerah ini yang belum didokumentasi. Misalnya di Flores Tengah, bahasa Rajong, bahasa Kepo, belum ada informasi. Bahasa Manus juga, bahasa Manus ada kabar mungkin dialek Manggarai, tapi data belum ada, kita belum tahu itu masuk Manggarai atau dia bahasa sendiri. Ya, Rajong dengan Kepo, Manus belum ada informasi. Pulau Komodo, pulau yang terkenal dari dia punya biawak besar. Tapi Pulau Komodo dia punya bahasa kurang dikenal. Ada satu deskripsi tentang bahasa Komodo, tapi penulis bilang informasi kurang. Ada beberapa bunyi yang penulis tidak dengar. Dia bilang begitu, saya tidak dengar bunyi implosif. Kelompok Nage Geo di Flores Tengah di sini, itu satu kelompok bahasa dengan dialek. Bahasa Geo ada deskripsi, satu orang S3 tulis deskripsi tentang bahasa Geo, tapi yang lain informasi kurang. Kita belum tahu berapa bahasa, berapa dialek ada di sana, karena informasi kurang. Nanti saya bicara tentang bahasa Ngao, karena bahasa Ngao punya satu bunyi unik, satu hal yang baru untuk ilmu bahasa yang sangat menarik. Ya, oke. Di Lembata, Lamatuka dengan Lewa Eleng ada hanya daftar kata pendek 200 kata. Ini dua bahasa penting untuk sejarah kelompok bahasa di Flores Lembata, karena ini dua bahasa masuk kelompok Lamaholot. Lamaholot Timur ada 3 macam Lamaholot Barat yang warna hijau. Di sini Ile Mandiri, Adonara, Awela, Ile Ape. Itu semua Lamaholot Barat. Berikut ada Lamaholot
bahasa di sini warna biru, labelekan, Ainara, dan kemudian ada nama Holot Timur. Tapi nama Holot Timur belum ada informasi cukup. Karena kalau kita mau mengerti sejarah bahasa Lama Holot, kita harus dapat data dari Lama Holot Timur. Ya. Di daerah timur, khusus Timur Tengah, ada beberapa bahasa yang belum dokumentasi. Tokudede belum ada informasi, ada hanya satu kamus tipis, kamus kecil. Bahasa Kemak belum ada deskripsi. Saya kumpul beberapa daftar kata tentang bahasa Kemak, tapi deskripsi belum ada, kamus belum ada. Mambai di tim-tim, kita tahu Mambai itu bukan satu bahasa karena orang selatan, Mambai Selatan, tidak bisa bicara dengan orang dari bagian utara. Ada juga dua macam di utara, orang dari utara bagian barat tidak bisa bicara dengan dari utara timur atau selatan. Jadi kita tahu ada mungkin 3 bahasa Mambai, tapi informasi kurang. Ada beberapa daftar kata, tapi deskripsi belum ada. Kepulauan Babar, ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Ada deskripsi bahasa Luang di satu pulau kecil di sini. Itu ada hubungan dengan bahasa Babar lain dengan Luang. Di Luang ada banyak proses yang menarik, ada metathesis, ada vokal hilang. Itu satu bahasa yang sangat menarik. Jadi kita tahu bahasa Babar mungkin ada juga proses mirip ke Luang, tapi informasi belum ada. Contoh bahasa Emplawas, ada satu daftar kata, 200 kata. Kita lihat ada beberapa kata yang punya bentuk luar biasa, tapi kita belum tahu prosesnya atau struktur bahasa Emplawas. Sama bahasa Dai atau Dawelor, Dawera, Dawelor. Ada banyak informasi yang kurang, tapi pasti ada banyak yang menarik dalam bahasa ini. Di Pulau Sumba ada juga banyak kesempatan, khususnya Sumba Barat. Di peta ini saya taruh 7 atau 8 bahasa, tapi ada kabar ada kira-kira 18 bahasa. Kalau begitu, peta ini kurang 10 bahasa. Ya, beberapa tahun lalu ada informasi yang muncul tentang bahasa Kodi dengan bahasa Lamboya. Informasi itu bantu, tapi ada masih banyak yang belum dikenal. Weyewa, Amboru, Anakalang, ya, dengan lain-lain. Di Maluku, Kepulauan Kur, kita hanya tahu ada bahasa di sana. Kita belum tahu itu yang di sini. Kita belum tahu apapun tentang bahasa Kur. Belum ada informasi. Belum ada data. Bahasa Teor
sini ada satu daftar kata yang Alfred Wallace dapat di tahun 1850, jadi sudah kira-kira 200 tahun lama. Tidak ada data baru. Waktu bela juga kita kurang tahu ada berapa bahasa ada di sana. Mungkin itu satu bahasa, mungkin 2 atau 3 bahasa. Informasi kurang. Di Pulau Seram ada juga banyak kesempatan. Ada banyak bahasa di Seram, bahasa kecil yang belum didokumentasi. Nakaela, Salema, Paulu, Bengoe, Salas, dengan yang lain-lain. Banyak bahasa di Pulau Seram. Informasi belum ada. Ringkasan kesempatan di Indonesia untuk penelitian linguistik ada banyak kesempatan karena ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Saya tadi bicara sedikit tentang kesempatan di beberapa bagian di timur, di Indonesia Timur, Flores, Timur, Maluku, tapi ada yang lain di Papua. Wow, Papua ada banyak bahasa, kesempatan banyak di Papua. Tapi tadi saya bicara tentang Flores Tengah, ada beberapa bahasa, Lembata, Namohodot Timur, daerah Timur, Timur Tengah, Kepulauan Babar, yang Maluku Barat Daya, Sumba Barat. Informasi masih kurang, belum tahu berapa bahasa ada di sana. Maluku, bahasa Kur, Kepulauan Watu Bela, dan lain-lain. Jadi sekarang saya bicara tentang beberapa hal yang baru ditemukan, hal yang baru untuk ilmu bahasa. Jadi sebelum kita belum hal ini ditemukan, tidak ada bahasa lain yang mempunyai hal seperti ini. Tapi hal tidak hanya baru untuk ilmu bahasa, tapi hal juga menjelaskan sejarah bahasa di Indonesia. Yang pertama, bunyi unik di bahasa Ngao di Flores. Ada satu bunyi unik yang tidak ada di bahasa lain di seluruh dunia. Bunyi ini, bunyi L, itu seperti bunyi L gabung tapi lebih keras. Itu konsonan geser sisi, langit-langit bersuara. Yang lidah ada di posisi untuk bunyi atas lidah sentuh langit-langit dan tiup keras angin di pinggir lidah sementara pakai pita suara. Menurut Wikipedia, konsonan ini tidak bisa konsonan sendiri. Konsonan ini tidak ditemukan dalam fonim bahasa manapun, namun konsonan ini terjadi pada alofoni dari dia. Jadi menurut Wikipedia tidak bisa bunyi sendiri. Tidak ada bahasa yang punya bunyi ini sebagai fonim. Tapi bahasa Ngao punya bunyi ini fonim. Contoh 5, tangan, zako, anjing, lowo, sungai, ulu, kepala, buja, bulan. Ada banyak contoh lagi. Bunyi ini ditemukan tahun kira-kira 2018 karena ada satu mahasiswa yang jalan ke Flores
dan dapat data baru tentang bahasa Ngao, dan ya ada bunyi ini ada. Jadi itu tambah pengetahuan ilmu bahasa. Tapi bunyi ini juga menjelaskan sejarah bahasa di Flores. Di beberapa bahasa di Flores, semua bunyi L berubah menjadi bunyi D, seperti hula, arti bulan. Di bahasa Keo menjadi wuda, lima, salah, sada, tali, tadi. Ya, waktu saya lihat pertama perubahan ini, saya kaget, saya ya sedikit pusing, karena itu bukan perubahan biasa. Tidak ada banyak bahasa di dunia yang punya perubahan begini, L menjadi D. Tapi data dari Ngao bantu, karena Ngao bunyi J itu mirip dengan L, dan itu juga mirip dengan D. Jadi kita bisa mengerti L tidak menjadi langsung D, tapi ada tahap tengah, J. L menjadi J, menjadi D. Ada tiga langkah. Jadi data baru dari bahasa Lio bantu mengerti secara bahasa lain. Ya, sekarang saya bicara tentang struktur unik. Itu metathesis dalam bahasa Meto. Berapa minggu lalu saya berbicara tentang metathesis dalam bahasa Meto. Itu metathesis dua bunyi tukar tempat. Hari ini saya tidak berbicara banyak tentang struktur atau arti metathesis. Ya, tapi ya sebelum saya tulis tentang metathesis, ada orang yang tidak percaya metathesis bisa ya tidak percaya ada metathesis dengan arti. Mungkin mereka percaya contohnya seperti ini, ada proses lain yang lebih penting yang menyebabkan metathesis. Ya, tapi contoh seperti ini kita lihat ada hanya metathesis, tidak ada struktur lain atau proses lain. Jadi sekarang kita tahu metathesis sendiri bisa mengubah arti. Sejarah metathesis, saya juga dapat informasi tentang sejarah metathesis. Ada satu artikel yang muncul tahun 1558 dari Bledens dan Garrett. Hipotesa mereka, fatu tidak berubah menjadi langsung faut, tapi ada tahap tengah, fatu menjadi fautu, U geser, ada muncul di depan T dan belakang, baru U yang di belakang fautu hilang. Jadi ada ada tahap tengah fautu. Yang pertama, saya dapat data dari Kotos Amarasi, satu jenis Meto tahun 2013. Di Kotos Amarasi tidak ada tahap tengah seperti fautu. Tahun berikut, tahun 2014, saya jalan ke Rois Amarasi, satu jenis lain. Rois Amarasi punya tahap tengah seperti fautu. Ada beberapa contoh di sini, Masik, di Rois Maisik, I itu geser, muncul di depan S. Jadi kalau saya
Ya, kalau saya hanya tinggal di satu tempat, dapat data dari satu jenis metode, saya tidak dapat data seperti ini yang data ini bukti hipotesa Levenson-Garat benar, tapi kalau saya tinggal hanya di satu tempat, saya tidak dapat data begini. Itu hanya waktu saya jalan ke tempat baru dan dapat data baru, saya dapat informasi. Oke. Yang terakhir, saya mau berbicara tentang satu hal yang masih kurang jelas di bahasa di Nusa Tenggara Timur. Itu masih kurang jelas, tapi kalau kita dapat informasi baru, kalau kita tambah informasi, mungkin kita bisa mengerti. Hal ini metatesis vokal itu ada di bahasa Habu dengan bahasa Dao, dua bahasa di Nusa Tenggara Timur. Saya hanya berbicara tentang bahasa Habu, tapi hal ini juga ada di bahasa Dao. Di bahasa Habu ada metatesis vokal, satu proses yang luar biasa yang tidak ada di bahasa lain di semua dunia. Semua kata yang dulu punya bunyi I atau bunyi U di depan dengan bunyi A atau pepet di belakang, vokal tukar tempat. Begini, kata kunci dulu pura, dua vokal tukar tempat menjadi eru, dan minyak dua vokal tukar tempat menjadi menyi, dengan konsonan yang di tengah jadi panjang, seperti ada dua konsonan di tengah eru. Kita belum tahu cara kata dengan bentuk begini berubah menjadi kata dengan bentuk yang di bawah. Itu belum jelas. Tapi kalau tambah data mungkin jadi jelas. Bahasa Habu ada hubungan dengan bahasa di Sumba. Berapa tahun lalu ada data yang muncul untuk bahasa Kodi di Sumba Barat. Di Kodi, semua kata yang punya konsonan panjang di bahasa Habu, Kodi punya kata yang konsonan di tengah juga panjang, seperti lima, Habu itu lemi. Jadi terlihat ada hubungan dengan konsonan panjang dan metatesis vokal. Tapi kita belum tahu hubungan apa. Tapi kita juga belum tahu apa ada di bahasa lain di Sumba Barat. Ada data dari Kodi, ada sedikit dari Mamboya, tapi informasi dari bahasa Sumba Barat lain belum ada. Mungkin ada informasi di bahasa Sumba Barat yang bantu mengerti metatesis vokal di bahasa Habu. Jadi di Indonesia ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Kalau kita dapat data dari bahasa baru, mungkin dapat hal unik untuk ilmu bahasa seperti
bunyi Z di NAO atau metathesis di bahasa Meto, pasti ada hal unik lain yang belum ditemukan. Sekalipun kalau tidak ada hal unik, semua data bantu mengerti sejarah bahasa di Indonesia. Jadi saya mau kasih semangat begini, jalan ke daerah baru dan dapat data baru, itu sangat bantu. Semua data bantu. Oke. Yang terakhir, cara melakukan penelitian. Kalau mau jalan ke tempat baru dengan dapat data baru, bagaimana? Ya, atau cara melakukan dokumentasi bahasa. Saya hanya kasih ringkasan dokumentasi bahasa. Ada artikel di sini, bisa dibaca, ada informasi lengkap dalam artikel Klamer et al. Yang pertama itu rekaman paling penting karena bahasa daerah bahasa lisan. Yang kedua, kumpul metadata. Metadata itu data tentang data seperti nama, narasumber, tempat rekaman, dan lain-lain. Yang ketiga, tulis atau transkrip itu tidak perlu, tapi itu bantu. Yang keempat, minta izin untuk pakai data. Yang kelima, seperti archive. Yang pertama, yang paling penting itu rekam. Tidak cukup hanya tulis, tapi harus rekam waktu dapat data baru. Tanpa rekaman orang lain tidak bisa yakin data. Data bisa direkam dengan alat rekam khusus, alat rekam, tapi juga bisa rekam pakai HP. Yang penting harus rekam dalam format filenya. WAV. MP3 tidak cukup karena file MP3 ada informasi yang hilang. WAV informasi lengkap. Ada beberapa app gratis yang bisa download, yang bisa rekam dalam file format .wav. Yang kedua, waktu dapat data baru, harus kumpul metadata. Metadata itu data tentang data, tanggal rekaman, nama narasumber, umur konsultan, narasumber bicara bahasa lain apa, tempat lahir, dengan tempat rekaman, kecamatan, desa, kampung, dan informasi lain-lain. Waktu dapat data baru biasa rekam metadata sebelum rekam. Kalau mungkin mau rekam cerita atau daftar kata sebelum rekam itu rekam metadata. Jadi kalau tulisan hilang, rekaman informasi lengkap. Ini rekaman bahasa apa. Yang ketiga, sesudah rekam data, bisa tulis atau transkrip data. Itu tidak diperlu, tapi itu bantu. Bisa pakai huruf fonetik internasional atau saja ikut cara tulis Indonesia. Waktu tulis
cerita biasa kerja sama konsultan. Ya, tulisan tidak diperlu karena rekaman yang lebih penting, tapi itu bantu. Yang keempat, minta izin. Di sini kita lihat contoh kertas izin. Di atas ada informasi tentang peneliti. Nama saya Owen, saya datang dari Universitas Leiden, saya mau belajar bahasa di sini. Saya mau rekam Anda, ya nanti saya simpan data di archive, orang lain bisa dengar suaramu dan lain-lain. Di bawah narasumber kasih izin, ya saya kasih izin orang lain bisa dengar, tidak apa-apa kalau pakai data. Dan ada ya dapat tanda tangan. Bisa pakai kertas seperti ini, tapi juga bisa hanya saja rekam. Rekam izin, langsung rekam, tidak harus pakai tanda tangan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, harus simpan data di archive. Archive ini tempat di internet untuk simpan data. Ada contoh satu archive Paradisec di sini atau Paradisec. Kalau buka akun, bisa dapat data banyak dengan lihat bahasa data lain. Di sini ada contoh satu koleksi tentang bahasa Meto jenis Amfoan. Di atas ada cerita. Kalau klik view, bisa lihat filenya, ada transkrip, ada rekaman, bisa dengar langsung atau bisa download. Ya, kalau dapat data baru simpan di archive supaya orang lain bisa pakai data itu. Oke, ringkasan. Ada banyak kesempatan penelitian linguistik di Indonesia karena ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Ada banyak bahasa yang ada informasi kurang. Proses dokumentasi tidak susah, jadi saya mau menginspirasi begini, jalan ke tempat lain dan dapat data dari bahasa baru. Untuk orang asing seperti saya, kalau saya mau data jalan ke Indonesia itu jauh, saya harus dapat visa dengan izin dari pemerintah Indonesia, tapi untuk orang Indonesia itu gampang karena bisa jalan bebas ke tempat baru. Ya, oke. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Owen sudah berbagi ya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri kan bahwa penelitian bahasa itu penting, dan bagi orang luar negeri seperti Owen ini itu sulit untuk mendapatkan izin dan melakukan penelitian di Indonesia. Tapi bagi kita orang Indonesia, kalau mau meneliti bahasa daerah itu mudah sekali. Tinggal pergi ke daerah mana, lalu cari data, kumpulkan, selesai. Sudah berkontribusi untuk masyarakat, terutama untuk dokumentasi bahasa-bahasa daerah yang hampir punah. Nah, itu tadi penelitian bahasa daerah di NTT sudah dibagikan oleh Owen. Terima kasih Owen. Owen, this is supposed to be our last meeting. So you have visited all the 6 classes that I teach in the discourse analysis class.
A, Okay. B, C, D, E, F. Yeah, but I called the head of the department just earlier today to ask if he would like to have 6 classes enough, or we want to have a full 7 meetings. So I was told that it is better if I can ask you to have another meeting to complete the 7 meetings of classes. Is it possible for you to do one more meeting for us? Yeah, it depends when it is, because I'm Oh, going to Berlin today, and then I will be in Sweden for a workshop. mm-hmm. Um, so it depends what day and Yeah, date. actually, it's up to you. What about Saturday? Uh, so that Saturday, no. I can't, Mm-hmm. because I will be at APLL in Berlin, Right. What? and I think it begins quite early. The week after, Mm-hmm. I would be able to at the Yeah. same time. What day? I don't Next know. week? Um, yeah, Monday, Tuesday, any weekday. Tuesday. What about Tuesday 9:15? Tanggal 14. 14, ya. Yeah, okay. Yeah, that So should be fine. yeah, so we are going to have Zoom meetings with the whole classes present. Six Okay, classes, so it's going to be around 150 or something students joining us. okay. And And the so same topic is fine? I think because they have all seen this presentation, so if you have another presentation, maybe in English is also fine. Your recent presentation, perhaps, or even your APL presentation. The one that I gave at the public lecture, is that fine? Yeah, well, Okay, they have also seen that public lecture. So okay, okay, your well, recent research, anything that you have okay, done recently, is okay, fine. Yeah. Okay. Yeah. So yeah, just after that, then we can talk about the rest, yeah, okay, the contract and the compensation and everything. Yeah. So see you on Tuesday, Owen. okay, Thank you very much yeah, for doing this. We really yeah, no appreciate it, problem. and happy that you are here. Bye bye, Owen. Okay, bye. Bye bye. Teman-teman tunggu sebentar ya. Presensinya saya bagikan dulu. Ada di